Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dikenal dengan teknik sampling Monte Carlo. Simulasi ini menggunakan historical data. Bila menghendaki model simulasi yang mengikutsertakan random dan sampling dengan distribusi probabilitas yang dapat diketahui dan ditentukan, maka cara simulasi Monte Carlo dapat dipergunakan. Metode simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana di dalam menguraikan ataupun menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan program-programnya di komputer. Ilustrasi pada penggunaan simulasinya. Pada sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu perharinya menurut pola distribusi. Terlihat pada distribusi permintaan ada 4 pasang sepatu, frekuensi permintaannya 5 pasang sepatu, frekuensi permintaannya 10, 6 pasang sepatu, frekuensi permintaannya 15, 7 pasang sepatu, frekuensi permintaannya ada 30, 8 pasang sepatu, frekuensi permintaannya ada 25, dan 9 pasang sepatu, frekuensi permintaannya ada 15. Kemudian dari data masa lalu, pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan atau demand untuk 20 hari dalam bulan berikutnya. Pada tabel tersebut diketahui fungsi kumulatifnya. Kemudian dari fungsi tersebut dapat kita peroleh tag number-nya. Kemudian untuk membangkitkan random number-nya, kita dapat gunakan R dengan sintak sebagai berikut. Pada R tersebut kita ketahui sintak RNG-nya ada A, Z0, C, dan M. Lalu kita masukkan A-nya itu ada 13, C-nya itu ada 1, 2, 3, 5, 7, C-nya ada 29, dan M-nya ada 23. Kemudian kita run sintak ini. Kita run. Nah, kita peroleh outputnya sebagai berikut. Dari output ini itu ada nilai random variate-nya dan nilai random number-nya. Kemudian nilai random number ini kita taruh pada PowerPoint. Nah, pada tabel ini kita dapat random number yang kita dapat dari output R tersebut, kita taruh di sini. Kemudian untuk menentukan jumlah pasang sepatu, kita dapat lihat dari tag number-nya. Pada random number 0,65 ini itu terletak pada tag number yang kelima ini, 0,61 sampai 0,65. Jadi pada tag number 0,61 sampai 0,85 ini itu terdapat 8 pasang sepatu. Nah, sehingga kita tulis pada kolom ini yaitu 8 pasang sepatu, dan seterusnya hingga 20 kolom, hingga 20 random number. Sehingga dapat kita simpulkan dari 20 hari permintaan terdapat paling banyak dominan permintaan sepatu sebanyak 7 pasang dan 8 pasang. Permintaan pasang sepatu paling tinggi pada hari ketiga dan hari ke-13. Lalu pada ilustrasi kedua yaitu pada produksi suku cadang. Dalam usaha pendekatan simulasi untuk ilustrasi dari suatu pabrik assembling atau barang yang disebut part C.
barang ini pada part C merupakan gabungan dua bagian yang lain, yaitu part A dan part B. Produksi barang part A dan part B bervariasi atau tidak sama panjang, dinyatakan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel panjang part A dan panjang part B. Kemudian kita akan melakukan simulasinya. Yang pertama yaitu pada part A, tabel part A. Dari tabel ini kita dapat ada panjangnya, probabilitas, fungsi kumulatif, dan tag number-nya. Kemudian ini dibangkitkan sebanyak 10 kali. Kita bangkitkan random number-nya melalui R. Nih. Kita bangkitkan. Ini fungsi R-nya. Agak sedikit berbeda dengan fungsi R yang tadi. Itu ada A, Z0, dan M. A-nya dikata 77, Z0-nya 12357, dan M-nya 127. Kemudian kita run. Nah, sehingga kita dapat random variat numbernya ini, dan random numbernya kita dapat ini, kayak ini. Kemudian kita taruh pada tabel ini. Nah, dari random number ini kita dapat lihat ke tag numbernya, yaitu pada random number 0,039370008. Kita lihat pada tag number ini, yaitu terletak pada 0,0 sampai 0,05, sehingga panjangnya yaitu 11. Nah, kita dapat lihat ini panjangnya 11. Kemudian pada random number 0,031496606 ini juga terletak pada tag number 0 sampai 0,25, yaitu panjangnya 11. Nah, sampai seterusnya kita dapat hasilnya seperti ini. Kemudian pada part B, nah ini pada part B panjangnya ini, probabilitas, fungsi kumulatif, dan tag numbernya. Kemudian kita bangkitkan random numbernya sebanyak 10 kali. Ini untuk A, Z0, dan M-nya sama seperti part A tadi. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Kita hasilnya seperti ini. Pada random number 0,039370008 ini itu terletak pada tag number, nah tag number 0 sampai 0,07 ini, sehingga panjangnya 17. Kemudian pada tag number 0,031149606 ini juga terletak pada tag number 0 sampai 0,07 dengan panjang 17. Sampai seterusnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk part C sendiri, part C ini kita dapat dari part A dijumlah dengan part B. Jadi 11 ditambah 17 yaitu 28. Kemudian kita kuadratkan part C, dapatkan hasil dari 28 kuadrat yaitu 784. Nah, sampai seterusnya ini. Jumlah dari part C sendiri ini ada 314. Kemudian 314 ini kita kuadratkan. Kemudian 992 ini kita dapat dari jumlah kuadrat ini. Jumlah kuadrat part C-nya ini. Nah,
Kemudian kita dapat min dari part C-nya, yaitu ada 992,2 cm. Jadi, dengan menggunakan teknik sampling, simulasi rata-rata produksi suku cadang part C adalah 992,2 cm. Demikian simulasi Monte Carlo pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.